Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak ya. Jadi karena di ayat sebelumnya malaikat seakan-akan khawatir dengan Allah ingin menciptakan seorang khalifah yang diturunkan kelak untuk memakmurkan bumi, karena keterbatasan ilmu malaikat, maka Allah menunjukkan agar ini adalah pelajaran bahwa ketika kita menjelaskan sesuatu harus dibarengi dengan sesuatu yang diterima, argumentasi yang kuat. Maka Allah ajarkan Adam, dan di kemudian hari Adam dihormati dan disuruh dihormati dengan sujud kepada Adam alaihi salam ya, karena ketinggiannya utamanya lebih tinggi karena Adam berilmu, sementara para malaikat dijelaskan oleh ahli tafsir dia taat saja, ibadah saja. Nah, berarti di sini orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beribadah, dalam artian ilmu yang sesungguhnya. Karena orang yang punya ilmu sesungguhnya pasti ibadahnya juga bagus. Nah, Adam sendiri dari adimul ar, dari kerak tanah. Nah, sementara Hawa itu katanya dari kata hai, hidup. Nah, hidup, hai. Hawa kemudian kan ada huruf ilat kan ya, itu akar katanya hai. Haya sama dengan hidup. Itu mengandung makna bahwa Hawa itu adalah induk orang-orang manusia yang hidup. Kita kan makhluk hidup. Gitu. Kita makhluk hidup dan induknya adalah Hawa. Dan diajarkannya juga bukan hanya nama, tapi sifatnya, fungsinya. Kok bisa? Ya yang mengajarkannya Allah. Langsung yang mengajarkannya Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak pakai lama-lama. Kalau di sini S2, S1, S2, S3 ya. Kan berjenjang, bertahun-tahun. Kita belajar ke sini juga kan setiap pekan ya. Langsung dalam waktu itu Adam alaihissalam bisa cerdas. Bisa menyebutkan nama-nama bahkan dengan fungsinya. Maksudnya apa? Kalau orang yang sudah mengetahui suatu benda, pasti dia tahu fungsinya. Karena dia sudah punya keilmuan di bidang itu. Contoh, ibu melihat keramik seperti apa, Bu? Kotak, aja ya. Kalau saya enggak melihat keramik enggak begitu. Karena saya kan bertahun-tahun kerja di bidang keramik. Jadi ada keilmuan tentang keramik. Kalau saya melihat keramik, yang saya bayangkan keramik ini pertama ada tanah liat, lapisan atasnya ada kaulin, bahkan ada garam. Ada garam, Pak, ada kaulin, ada zirkon, air pasti, Bu. Ada air, ya kan? Ya. Kalau kita masak kan mau enak itu kan ada komposisinya, ada bawang, ada garam, begitupun keramik. Ibu-ibu yang bisa rajin kue ketika ngelihat kue, apa yang dibayangkan ibu? Oh, berarti ini bahannya ini, begitu kan? Tapi saya kalau melihat kue ya itu warnanya ini udah itu aja, karena saya nggak bisa bikin kue. Gitu Bu ya. Analogi ketika Nabi Adam alaihissalam diajarkan sampai segitunya, bukan hanya tahu namanya, fungsinya. Jadi baik benda yang ada di depan maupun yang kemudian sudah tahu. Nabi Adam alaihissalam itu kok bisa Allah yang mengajarkan, yang maha sempurna. Maka nenek moyang kita itu pintar. Ya, nenek moyang itu pintar. Apakah sekarang bisa kepintarnya ditularkan? Bisa, Pak. Sekarang banyak keturunan Adam kita pintar ini, pintar itu, pintar bidang IT, tapi dia juga pintar ini, pintar multi talent kan. Ada ya orang yang memang multi talent. Jadi sebenarnya kapasitas manusia itu sama, dikasih ilmu apa saja dia bisa kalau mau. Ya kalau malas ya nggak bisa ya. Gitu. Ya katanya apa lebih pintar daripada Nabi Adam apa ketika itu teknologi udah lebih maju lagi. Apa? Ya, pada saat ngajarin Nabi Adam tentang teknologi lebih canggih ini namanya kita kan Nabi Adam.
Ya kalau dihubungkan dengan analogi, itu kan beda kondisi. Kan yang di sini adalah ilmu yang malaikat sendiri tidak tahu. Kan malaikat kan makhluk mulia, Bu ya. Tapi ternyata ada kekurangannya itu dari segi pengetahuan. Selama Allah tidak mengajarkan, itu malaikat juga nggak tahu. Maka keturunannya pun secara belajar bisa. Ya, asalkan ada prosesnya. Dan bahkan insya Allah ada orang tertentu yang bisa langsung diajarkan oleh Allah, diberi ilham oleh Allah, dengan syarat harus bertakwa dulu. Harus bertakwa dulu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Terus wa yu'allikumullahu, dan Allah akan mengajarkan kalian malam ta'alamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ada suatu kondisi, ada orang yang pengetahuannya nanti Allah bimbing langsung, Allah berikan ilham, bukan dikasih wahyu, tapi diberi pemahaman, diberi ilham. Itu apa yang disebut ilmu laduni kan? Nah itu ada yang mengatakan ilmu laduni, ya gitu kan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ada di depan. Wattaqullah, harus takwa dulu. Jadi yang memberi pemahaman itu bukan ustaz, bukan mau yang dari timur tengah, dari timur selatan, bukan. Tapi yang memberi pemahaman itu Allah. Melalui ustadznya kali pasti. Ustadz hanya wasilah. Iya, melalui. Iya. Kenapa? Kan ustadz dari timur tengah pun kalau jamaahnya nggak diberi pemahaman, ya nggak paham-paham. Apa tadi yang saya sampaikan? Nggak tahu. Iya kalau bahasa Indonesia, Bu. Apa yang tadi ustadz sampaikan? Apa ya? Apa ya gitu kan? Nah gitu. Ada yang paham untuk sendiri saja. Nah, tapi ada ustadz dari kampung, ya kan? Ustadz dari kampung kelihatannya penampilannya biasa, tapi jamaahnya ngerti. Kan berarti bukan ustadznya itu yang berpemahaman, tapi Allah. Jadi bukan jaminan ustadz dari timur selatan, timur tengah, ya kan? Kalau kita nggak dipahamkan oleh Allah, gitu. Tentunya ada sebabnya lah, karena dia serius. Gitu. Makanya siapapun kebaikan dia akan diserap, akan diberi pemahaman. Bertakwa dulu. Kita bertakwa dulu kepada Allah, maka akan dikasih Al-Furqan. Kita akan punya pembeda antara baik dan benar, buruk. Kita pelajari Al-Quran dulu, pahami Al-Quran, ya. Jadikan Al-Quran sebagai zikir harian, ibadah yang lainnya, maka Allah akan memberikan Al-Furqan ke dalam hati kita. Oh ini mah baik, ini mah buruk, kan begitu. Sekarang kabur, blur antara yang baik dan yang buruk, karena barangkali kita nggak dikasih Al-Furqan, tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, blur saja. Baik nggak, betul nggak, baik nggak, udahlah, yang penting rame aja gitu kan. Gitu. Tapi bagi orang yang diberikan Al-Furqan, oh ini nggak baik, jauhi sajalah. Kalau mau menolak, tolak baik-baik. Oh ini bagus nih, ikutin, kan? Ilmu laduni sama marifat sama saja. Laduni, marifat itu kadang-kadang istilah ya, istilah saja sebenarnya ya. Tapi ada juga yang memang fokus di sana marifat. Tapi kalau marifat secara istilah mengenal siapa? Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Allah lewat Asmaul Husna, lewat keagungannya, Rasul lewat Al-Quran, hadisnya, contoh-contohnya, mengenal kita dari mana kita awalnya dan mau kemana, itu kan ma'rifat. Kita tuh mengenal Allah lewat Asmaul Husnanya, lewat ciptanya, lewat kalamnya, itu kan. Ketika kita mengenal Allah, kita lebih dekat sama Allah, lebih rajin ibadah. Nabi Adam itu dipilih sebagai khalifah, ada kelebihannya, itu kelebihannya ilmu. Dan Allah telah mengajarkan, kalau Allah sudah memilih seseorang diberi ilmu, ya siapa yang bisa menolak? Yang mengajarkannya Allah. Ya. Nah, gitu.